Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika Anda mulai atau pertama kali menemukan video pembelajaran saya. Menyambung pada video sebelumnya tentang gerak, sekarang kita masuk tentang kedudukan, kemudian nanti ada tentang perpindahan, ya. Lalu nanti tentang jarak, ya. Ini masih bagian dari video pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini akan kita ulas sedikit lebih dalam beberapa hal penting yang harus kita pahami sebelum kita melanjutkan materi kita ke yang lebih tinggi tingkatannya. Oke, kita masuk ke kedudukan. Nah, letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu, itulah yang dimaksud dengan kedudukan. Contoh, seperti yang nampak di layar monitor Anda. Ada titik PQRS. Nah, titik PQRS itu memiliki kedudukan masing-masing. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, antara P dan Q. Jika titik P kita nyatakan sebagai acuan, maka titik Q memiliki kedudukan 3 satuan ke kanan titik dari P. Nah, seperti itu dia. Jadi, jelas terlihat kalau misalnya yang dinamakan kedudukan itu harus ada acuannya. Kalau nggak ada acuannya, nggak bisa kita katakan itu suatu kedudukan, karena kita nggak tahu di mana posisi acuan dia, ya, seperti itu. Oke, dapat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau antara Q dengan R, ya, Q dengan R itu bisa Anda lihat juga, Q dengan R di sini, Q dengan R ada. Jadi nanti dia kalau dari Q 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti nanti R itu kedudukannya 5 titik di sebelah kiri dari Q. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada gambaran tentang dua buah benda A dan B. Ini kalau kedudukannya terhadap tanah atau terhadap bidang datar. Nah, kedudukan A lebih rendah jika dibanding kedudukan B. Seperti itu. Lalu ada perpindahan. Nah, kita masuk perpindahan. Masih kita menggunakan garis bilangan PQRS. Ya. Nah, jadi kalau untuk titik P dan Q misalnya, titik P dan Q, nih P dan Q. Jika tadinya ada sebuah partikel awalnya di titik P, lalu berpindah ke titik Q. Nah, berarti nanti dia, si partikel itu sudah memiliki perpindahan. Berarti nanti perpindahan PQ itu boleh kita tuliskan sebagai rumus seperti ini. Ya. Delta XPQ berarti XQ kurang XP. Nah, jadi kalau kita lihat lagi tadi di layar monitor tentang garis bilangan, berarti nanti 2 dikurang min 1. Ya, berarti nanti hasilnya 3, ya. Oke, seperti ini ya, bisa Anda lihat. Baik juga untuk titik RQ, ya. Bisa Anda lihat di sini R dengan Q, di mana awalnya benda di titik Q lalu berpindah ke R. Nah, berarti nanti dia R kurang Q. Itu perpindahannya. Berarti minus Q kurang minus 3 dikurang min 2. Berarti minus 5 ke arah kiri. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, jarak. Nah, kalau untuk jarak, ya, perhatikan, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Oke. Nah, kita ambil misalnya PQRS, ya, masih dengan menggunakan titik pada garis bilangan yang sama. Nah,
Kalau Anda perhatikan baik-baik di situ, ketika ditanya tentang jarak, berarti kan panjang lintasannya. Nah, jadi kalau begitu jarak ya bisa kita buat di sini ya seperti ini, S total sama dengan PQ ditambah QR jika pertanyaannya seperti ini. Jika sebuah benda berangkat awalnya dari titik P ya, dari titik P sini oke, menuju titik Q lalu menuju ke titik R ya, berarti nanti bentuknya lintasannya begini, balik lagi ke R ini. Oke, maka panjang lintasannya kita jumlahkan saja. Kenapa? Karena kan jarak itu bukan vektor, dia hanya skalar, berarti kita jumlahkan saja panjangnya seperti ini. Oke, jadi tidak terlihat ada tanda minus di situ. Yang kita maksudkan kalau ada tandanya minus itu berarti ada perpindahan. Ini tidak, ini adalah jarak. Oke. Ya, seperti itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.